Kembali lagi bersama saya di sini dalam rangka belajar histori. Aku yakin kau selalu semangat belajar meski di tengah pandemi. Materi pertemuan kita kali ini, kehidupan masyarakat Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai dengan masa Orde Lama. Check this out. Oke, guys, jadi hari ini kita akan belajar tentang kehidupan masyarakat Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai dengan Orde Lama. Nah, jadi ada 3 submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pemilihan umum tahun 1955. Yang kedua adalah kebijakan ekonomi nasional pada masa demokrasi liberal. Dan yang ketiga adalah masa demokrasi terpimpin. Kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu pemilihan umum tahun 1955. Nah, jadi ketika itu, yang pertama kali dilakukan adalah perencanaan pemilu pada tahun 1955 tersebut. Nah, jadi selaku wakil presiden pada masa itu, Muhammad Hatta mengumumkan 3 orang formatur yang bertugas untuk membentuk kabinet baru. Nah, siapa saja orangnya? Yang pertama adalah Sukiman. Jadi Sukiman ini berasal dari partai Masyumi. Kemudian yang kedua adalah Wilopo. Wilopo berasal dari partai PNI. Dan yang ketiga adalah Mr. Asad. Nah, jadi Mr. Asad ini adalah kelompok independen. Dia tidak berasal dari partai, jadi dia non partai. Mereka bertiga ini ditugaskan untuk membentuk sebuah kabinet baru, yang mana tugas-tugas kabinet baru tersebut bisa kalian lihat pada halaman 50 di buku cetak. Kita lanjut. Bagaimana pelaksanaan dari pemilu tahun 1955 tersebut? Nah, jadi pemilu ketika itu dibagi menjadi 2 pemilihan. Yang pertama adalah pemilu untuk memilih anggota DPR, dan yang kedua adalah pemilu untuk memilih anggota konstituante. Jadi konstituante ini tugasnya untuk membuat undang-undang. Pelaksanaan pemilu tahun 1955 menjadi tonggak dasar negara kita dalam berdemokrasi sebagai sebuah negara, dan ternyata sukses sekali. Pemilunya berjalan dengan tertib dan cukup baik. Namun hasil pemilu ketika itu muncullah 4 besar ya, partai yang paling banyak suaranya ketika pemilu itu. Yang pertama dari partai Masyumi, yang kedua partai PNI, yang ketiga adalah NU, dan yang keempat adalah PKI. Jadi 4 partai ini adalah partai yang paling banyak meraup suara ketika pemilu tahun 1955. Pemilunya berjalan dengan baik. Hanya saja sangat disayangkan, anggota DPR dan konstituante yang terpilih tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian, bagaimana perkembangan pemerintahan pasca dilakukan pemilu 1955 tersebut? Ternyata terjadi ketegangan akibat mutasi di beberapa kementerian karena pemerintahan ketika itu masih sangat kacau balau. Kemudian kabinet baru, yaitu kabinet Ali Sastromijoyo, tepatnya periodenya yang kedua, ya, ditentang oleh partai PKI dan juga PSI ketika itu. Jadi di sana sini banyak terjadi ketegangan. Yang ketiga, muncul sebuah persoalan baru. Apa itu persoalannya? Ada yang mengusulkan pembentukan undang-undang yang melindungi pengusaha nasional. Yang mengusulkan adalah Mr. Asad. Nah, jadi kenapa Mr. Asad sampai mempunyai ide tersebut? Secara umum, hal ini terjadi karena para pedagang, para bisnismen Indonesia itu tidak mampu bersaing dengan bisnismen asing. Oleh sebab itu, butuh sebuah undang-undang yang mengatur tentang bagaimana proses berbisnis orang-orang pribumi dengan orang-orang non-pribumi, agar apa? Melindungi orang-orang pribumi dari kerasnya persaingan dagang ketika itu. Selanjutnya, seperti yang sudah Sermido sampaikan tadi, bahwasanya konstituante
yang sudah dipilih itu gagal membuat undang-undang yang baru. Kemudian, oleh TNI khususnya Angkatan Darat, hal tersebut dianggap sebagai ancaman bagi persatuan bangsa. Berdasarkan hal tersebut, maka oleh sebab itu, Letnan Jenderal Ahan Nasution kemudian mengeluarkan larangan semua kegiatan politik mulai dari tanggal 3 Juni 1959. Ternyata, kebijakan tersebut mendapat respon dari Presiden Soekarno yang memimpin ketika itu. Akhirnya, melanjutkan dari kebijakan Ahan Nasution tadi, Presiden Soekarno merespon dengan mengeluarkan dekret yang mengakibatkan pembubaran Konstituante dan akhirnya Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua atau submateri yang kedua adalah kebijakan ekonomi nasional pada masa demokrasi liberal sampai dengan tahun 1965. Baik, di awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia, penjajah itu mewarisi kondisi ekonomi yang tidak stabil. Bahkan kalau bisa dibilang itu sangat kacau sekali, terutama ekonomi Indonesia pasca ditinggalkan oleh Jepang. Kemudian hal ini diperparah oleh munculnya pemberontakan di berbagai daerah. Seperti bab yang lalu, bab 1 yang sudah kita pelajari, ada pemberontakan APRA, ada pemberontakan Andi Aziz, ada pemberontakan PKI, dan lain-lain. Kemudian, manuver-manuver ekonomi untuk memulihkan keadaan ekonomi Indonesia ketika itu diambil oleh pemerintah. Jadi berbagai macam cara. Yang pertama, kita mengenal istilah Gunting Syarifuddin. Nah, Gunting Syarifuddin ini bukan nama orang. Gunting Syarifuddin bukan nama orang, tetapi itu adalah istilah yang disematkan kepada Syarifuddin ketika itu selaku Menteri Keuangan. Jadi dia punya ide bahwasanya untuk menanggulangi defisit anggaran, Kementerian Keuangan ketika itu mengambil kebijakan pemotongan uang. Nah, jadi contoh seperti ini, uang yang nilainya 2,50 rupiah, nah itu dibagi 2,50 ke atas, ya, itu dibagi 2, jadi setengah harga. Dan kebijakan ini tidak berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia yang berekonomi lemah ketika itu. Karena kebanyakan yang punya uang 2,50 rupiah ke atas itu adalah orang-orang yang ekonominya menengah ke atas. Yang kedua adalah sistem ekonomi gerakan banteng, yaitu pemberian bantuan kredit bagi pengusaha Indonesia ya secara bertahap. Nah, jadi kebijakan ini yang menggagasnya adalah Menteri Perdagangan yang bernama Sumitro Joyo Hadi. Namun ternyata kebijakan ini tidak berlangsung seperti yang diharapkan. Karena setelah diberikan pinjaman, ternyata para pengusaha lokal pribumi itu terlalu bergantung terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Yang ketiga adalah nasionalisasi The Javanese Bank. Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor. Selain itu, juga dapat melakukan penghematan secara besar-besaran atau secara drastis. Yang keempat adalah sistem ekonomi Alibaba. Nah, apa itu sistem ekonomi Alibaba? Jadi, diprakarsai oleh Menko Mr. Iskak Cokro Adisuryo. Nah, jadi beliau ketika itu mengumpamakan Ali dan Baba. Jadi Ali itu adalah pengusaha pribumi, kemudian Baba itu adalah pengusaha non pribumi. Tujuannya adalah agar pengusaha pribumi dan non pribumi itu mampu bekerja sama. Jadi ibaratkan pengusaha non pribumi ini lebih berpengalaman, pengusaha yang pribumi ini kan masih segar, masih belum berpengalaman. Jadi diharapkan dengan kolaborasi tersebut mereka dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Namun bagaimana hasilnya? Ternyata belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena ketika itu yang berlaku adalah ekonomi liberal. Jadi mereka ternyata lebih mementingkan kelompok mereka masing-masing ketimbangkan kerjasama ekonominya. Jadi mereka jalan sendiri-sendiri. Yang berpengalaman lanjut terus, yang kurang berpengalaman tertatih-tatih.
Selanjutnya, ada yang namanya kebijakan persaingan finansial ekonomi atau FINEK. Yang keenam, rencana pembangunan 5 tahun atau singkatnya adalah RPLT. Yang ketujuh, musyawarah nasional pembangunan. 8, pengambil alihan perusahaan Belanda oleh pemerintah Indonesia. Dan yang terakhir adalah sistem ekonomi terpimpin. Silakan kalian cek di buku bagaimana penjelasannya. Submateri yang terakhir adalah masa demokrasi terpimpin. Sebelumnya adalah masa demokrasi liberal. Ternyata tidak sesuai harapan, oleh sebab itu diganti dengan kebijakan demokrasi terpimpin. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin? Jadi demokrasi terpimpin itu adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara ketika itu. Dalam hal ini, pemimpin kita ketika itu adalah Presiden Soekarno. Jadi segala kebijakan dialah yang punya andil besar untuk mengesahkan keputusan tersebut. Demokrasi terpimpin berlakunya ditandai oleh adanya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang isinya pertama, konstituante sah dibubarkan. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 dikembalikan menjadi dasar negara. Kemudian yang ketiga adalah membentuk MPRS dan juga DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dekret Presiden ini tentu saja ada sisi positif dan juga negatifnya. Nah, dampaknya ini bisa kalian lihat di buku halaman 59. Silakan dibaca sedikit. Akhirnya, sejak tanggal 5 Juli tahun 1959 dilaksanakanlah sistem demokrasi terpimpin, yang mana ketika dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang menjadi kebijakannya atau menjadi hal yang dilakukan oleh pemerintah ketika itu. Yang pertama adalah pembentukan MPRS. Yang kedua, pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR. Yang ketiga, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau yang disingkat dengan DPAS. Yang keempat, pembentukan Kabinet Kerja. Yang kelima, pembentukan Front Nasional. Dan yang terakhir adalah pembentukan Dewan Perancang Nasional atau disingkat Depernas. Sebagai tambahan, silakan kalian lihat buku halaman 59 sampai dengan halaman 61. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah pemasyarakatan ajaran Nasakom. Nah, apa itu ajaran Nasakom? Nasakom ini adalah sebuah ide yang dibawa oleh Presiden Soekarno untuk menyatukan golongan-golongan sosial ketika itu. Yang pertama ada golongan nasionalis, yang kedua ada golongan agamis, yang ketiga ada golongan komunis. Jadi 3 golongan inilah yang mayoritas ada di Indonesia ketika itu. Oleh sebab itu, Presiden Soekarno ingin menyatukan mereka, maka dibuatlah ide tentang sistem Nasakom. Namun, hal ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Kenapa begitu? Karena ketiga golongan ini jalan pikirnya sangat berbeda sekali. Contoh, antara golongan agamis dengan golongan komunis. Ya, kalau golongan agamis ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang ada di Indonesia sejak lama. Jadi nilai-nilai kebaikan. Kemudian komunisme, dia hanya sosialnya saja, tetapi agamanya itu bahkan DNID, pemimpin PKI ketika itu, punya semboyan seperti ini, bahwasanya agama itu adalah candu. Nah, bagaimana? Akhirnya, ajaran Nasakom ini ditunggangi oleh PKI dalam rangka meluruskan atau memuluskan pergerakan-pergerakannya. Kemudian yang terakhir adalah pemasyarakatan ajaran Resopim. Resopim ini adalah ajaran tentang revolusi
sosialisme Indonesia, dan juga pimpinan nasional. Nah, kalau kita analisa, ajaran ini untuk memperkuat berpijaknya demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Soekarno ketika itu. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Setelah ini akan ada latihan seperti biasa. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, dan kumpulkan tepat waktu. Oke?